Hari ini Tuhan Yesus melakukan dua mukjizat dan kita bisa merenungkan dua hal dari mukjizat-mukjizat tersebut. Yang pertama, ia menyembuhkan orang sakit. Orang sakit yang disembuhkannya tidak lain adalah mertua Petrus, ibu mertua Petrus yang sakit demam keras. Ketika Yesus datang, dia melakukan mukjizat di mana demam itu tiba-tiba hilang, sembuh. Setelah disembuhkan, ibu mertua Petrus di dalam ayat 39 Lukas 14 hari ini dikatakan segera bangkit berdiri lalu melayani mereka, melayani Yesus dan para tamu lainnya. Orang tua ini, wanita tua ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya bersikap ketika kita telah disembuhkan Tuhan. Ketika kita baru saja diselamatkan Tuhan, inilah sikap yang harus kita lakukan, yakni dengan segera melakukan pelayanan, melakukan suatu kebaikan untuk Tuhan sendiri sebagai ungkapan terima kasih dan juga kepada sesama sebagai rasa syukur kita. Dan tindakan yang dilakukan oleh mertua Petrus ini adalah suatu hal yang jauh lebih dalam tentunya daripada sekedar mengungkapkan syukur dengan kata-kata bahkan melalui doa sekalipun. Tindakan pelayanan adalah ungkapan syukur terbesar karena dirinya baru saja disembuhkan atau diselamatkan Tuhan. Saudara-saudari, mari kita membayangkan dalam hidup ini betapa seringnya kita disembuhkan Tuhan, diselamatkan Tuhan. Entah dari sakit penyakit, entah dari kecelakaan, mungkin kita selamat dari suatu kerusuhan. Ini adalah suatu sebetulnya kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita masih boleh hidup, kita masih boleh ada di dunia, bisa ke gereja pada pagi hari ini adalah berkat Tuhan yang harus kita syukuri dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama dan juga semakin berbakti kepada Tuhan dalam karya-karya pelayanan kita. Ini poin pertama yang bisa kita pelajari dari ibu mertua Petrus yang baru saja disembuhkan. Lalu mukjizat kedua yang Yesus lakukan adalah mengusir setan-setan. Menarik bahwa para setan ini ketika keluar dari orang-orang yang dirasukinya berteriak, "Engkau adalah anak Allah, you are the son of God." Ternyata saudara-saudari, setan saja mengenali siapa Yesus. Jangan sampai kita ini hanya setaraf setan. Ini juga yang merupakan inti dari bacaan Injil kemarin. Kemarin itu jelas Yesus mengusir setan. Jadi setan itu mengenal Allah, tapi kita tahu di mana tempatnya setan. Setan bagaimanapun juga adalah penghuni tetap neraka. Residence permit ya, residence penghuni tetapnya hell, neraka. Dia tidak bisa masuk ke surga karena dia itu sekadar mengenal Allah, tapi tidak menaati Allah. Tidak melaksanakan perintah atau ajaran-ajaran Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi seperti setan ini. Kita tahu Tuhan Yesus itu siapa, kita hafal sabdanya, kita mengerti ajarannya bahkan, tetapi tidak dilaksanakan. Maka kita juga sama seperti setan yang sekedar mengenal, tapi tidak akan kunjung masuk ke dalam surga. Atau jangan-jangan kita juga boleh berefleksi, kita ini bisa jadi lebih parah daripada setan. Karena mungkin kita bahkan tidak mengenali Yesus. Bagaimana mungkin saya mau melaksanakan perintah atau ajaran Yesus kalau saya sendiri bahkan tidak mengenali siapa Dia? Mungkin kita malas membaca kitab suci, kita malas untuk merenungkan firman Tuhan, apalagi sampai melaksanakannya. Tidak mungkin bisa dilaksanakan kalau kita tidak tahu siapa yang bersabda ini. Jadi poin kedua adalah jangan sama seperti setan. Lalu yang ketiga saudara-saudari, ketika Yesus telah melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan, orang-orang di sekitarnya berusaha untuk menahan dia, jangan pergi. Tetapi Yesus tetap pergi juga. Yesus mau mengatakan melalui sikapnya ini saudara-saudari, bahwa dirinya dan juga keselamatan yang dibawanya, kabar baik yang diwartakannya, adalah sesuatu yang diperuntukkan untuk umum, untuk universal, secara universal untuk semua bangsa. Tidak ada satu bangsa pun, tidak ada satu kota pun, bahkan bangsa pilihan Allah Israel yang dapat memonopoli
Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita, di paroki-paroki tidak ada yang bisa memonopoli pastornya. Kalau pastor harus pindah, ya pindah. Jadi tidak bisa ditahan-tahan. Itulah yang namanya perputaran hidup, saudara-saudari. Karena apa? Karena tempat lain, kata Yesus, juga membutuhkan pewartaan Injil. Tempat lain juga memerlukan kehadirannya. Bahkan mungkin lebih memerlukan dia daripada Kapernaum. Maka Yesus harus pindah untuk melakukan karya-karya yang ajaib juga, untuk mewartakan Injil juga di tempat-tempat yang lain. Semoga kita menjadi seperti Yesus, memiliki semangat, memiliki kerinduan untuk selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin.